Oke, selamat siang menuju sore. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman Python. Ini adalah pertemuan kita yang kelima ya. Pertemuan kelima ini kita bahas tentang apa ya? Oh, di sini belum diupdate. Tentang fungsi. Maaf, saya belum update yang di LMS ya. Soalnya 2 hari kemarin saya benar-benar nggak bisa kerja karena laptop saya error. Oke, kita coba buka yang week 5. Nah, di week kelima ini kita bahas tentang pembuatan fungsi dan juga string. Cuma stringnya kita sudah bahas sebagian di pertemuan pertama pas kita nyoba print hello world, kemudian minta info dari user, itu semua sudah mempekerjakan string. Oke, tapi sebelum kita mulai masuk ke yang string, kita coba evaluasi yang minggu kemarin ya. Sini ada Google Colab, kita coba dulu untuk yang pertemuan 4 kemarin tentang list, tuple, dan dictionary. Oke, pertama adalah tentang list. List, kalau kita pelajari di bahasa pemrograman C, dia namanya array. Cuma kalau array, dia hanya boleh satu tipe data aja kan. Misalnya array of integer, array of character, array of float. Itu yang kita gunakan di bahasa C. Tapi kalau di Python, dia lebih fleksibel. Array atau list itu bisa apa saja membernya. Bisa mau kita campur, boleh. Bilangan bulat, terus tiba-tiba ada bilangan pecahan, boleh. Tengah-tengah ada karakter, bisa juga. Dan kemudian dia juga memperkenalkan beberapa metode dan juga function untuk mempermudah kita menganalisis array atau list kalau di bahasa Python. Nah, kalau di list, kita bisa menggunakan range untuk memberikan pencacahan nilai, mulai dari 0 sampai suatu angka tertentu. Jadi misalnya seperti ini, range 10, itu sebenarnya dia akan mengembalikan nilai dari 0 sampai 9. Jadi satu angka sebelum 10. Jadi sebenarnya range 10 itu mengembalikan angka-angka satu demi satu. Kasih 0 dulu, kemudian kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9. Nah, pencacahan tadi digunakan oleh loop for. Jadi di sini kalau kita baca, untuk I, setiap bilangan di dalam cacahan ini, jadi I, dilihat saya nilai berapa, pertama berapa, dikasih 0. Oke, I adalah 0 pertama kali. Maka saya bisa print I, jadi 0. Kemudian, I berikutnya berapa? Dari pencacahan tadi, dari range tadi ngasihnya 1. Oke, I sekarang 1, dan seterusnya. Jadi range ini dia sudah memberikan pencacahan nilai dari 0 sampai suatu angka tertentu. Meskipun kita juga bisa menggunakan yang sedikit rumit, yaitu menggunakan length-nya. Jadi misalnya kita bisa saja, kita tidak tahu panjangnya array ini berapa. Kalau tidak tahu panjang array berapa, ya berarti kita harus cek dulu kan berapa panjangnya menggunakan length. Seperti ini misalnya. Kalau kita tidak tahu panjang array-nya, kayak kasus kuis kemarin, kan tolong buatkan program kecil untuk mencari nilai maksimum. Nah, itu pasti menggunakan for. I-nya atau counternya itu menggunakan range. Dan range-nya itu nilainya kita belum tahu kan. Kalau data kita udah tahu kan, oh range-nya sampai 10 aja. Tapi kalau misalnya kita belum tahu panjang array-nya berapa, ya nggak tahu, bisa 1, bisa 2. Pokoknya tugas Anda adalah membuat program mencari nilai maksimum. Panjangnya berapa? Ya nggak tahu. Kalau nggak tahu, berarti kita harus cek dulu panjangnya berapa dengan menggunakan fungsi length. Jadi length array ini itu kita gunakan untuk mengembalikan nilai panjangnya array itu berapa. Dan kemudian dia akan memberikan cacahan mulai dari 0 sampai sesuai panjang array-nya.
ini masih connecting, initializing, kemudian running. Ya, maka hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Dan masing-masing ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Jadi 0 sampai 9 karena length-nya adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena length-nya 10, maka ini sama saja dengan range 10. Cuma dia jadi lebih fleksibel karena kebetulan aja ini sama dengan yang di atas 10. Tapi kalau ini saya hapus, maka dia nggak akan error. Tetap jalan, tapi hanya sampai 8 saja. Bandingkan dengan misalnya ini saya hapus. Kemudian saya run, maka dia akan mengeluarkan error. Kenapa error? Karena dia mengindeks suatu value yang di luar dari listnya. Dia bilang, saya nggak tahu indeks nomor berapa, 9 atau 10 tadi. Nah, di sini harus sesuai jadinya. Tapi kalau di sini jadi bebas, karena dia fleksibel terhadap panjang array-nya. Nah, kemudian array atau list itu memberikan beberapa kemudahan buat kita. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan selain fungsi length tadi. Ada juga metode. Nah, kalau metode itu menggunakan dot nama metodenya. Misalnya array.pop itu buat ngapus. Array.append itu nambahin satu elemen lagi di buntutnya. Array insert itu berarti nyisipin satu value di tengah-tengah, entah yang di mana kita masukin terserah kita. Oke, itu beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisis, membantu kita menganalisis suatu array atau list. Oke. Kemudian untuk yang lainnya itu ada juga slicing, jadi kita bisa memotong array-nya kepanjangan banget, kita mau potong sampai sini aja. Nah, itu bisa kita potong menggunakan slice, menggunakan cara seperti ini, pakai titik dua atau colon. Oke. Nah, kemudian untuk tuple, tuple itu sebenarnya sama seperti list, hanya saja dia read only. Kita nggak bisa mengubah, menambah, atau lebih lagi menghapus isi dari tuple. Oke. Kemudian dictionary itu mirip seperti kamus, jadi dia ada dua kolom. Misalnya kalau kamus kan biasanya kolom kiri itu bahasa misalnya bahasa Indonesia, kemudian kolom kanannya itu pakai bahasa Inggris. Nah, kolom kiri disebut sebagai key, kolom kanan disebut sebagai value. Dan kita bisa mencari nilai value-nya berdasarkan key-nya. Tolong, saya ingin cari bahasa Inggrisnya cat apa? Cari key-nya cat berarti. Itu yang kita bisa gunakan di dictionary. Nah, dictionary kita bisa gabungin juga antara dictionary dengan list. Tapi yang kita isi list itu ada di value-nya. Jadi key-nya tetap cuma boleh ada satu, tapi value-nya itu bisa nilai satu tipe saja atau bisa dalam bentuk list. Kayak kemarin kita bikin suatu program menggunakan apa untuk stok. Oke, sekarang teman-teman diminta untuk membuat untuk tugas kehadirannya, membuat sebuah program sederhana menggunakan dictionary ini. Oke, kita coba aja, Ctrl C, saya panggil idle. Kita jalankan dulu untuk dictionary-nya. Dictionary berarti key-nya ada apple, orange, sama banana, sama kiwi. Value-nya 100, 80, 65, dan 110. Dan ini adalah key, dan ini value. Value ini menunjukkan apa? Harga. Kemudian tanyakan kepada user berapa kilo yang mau dibeli, termasuk juga jenis buahnya. Ini kan the number in dictionary show the price of each fruit per kilo. Jadi nilai 100 di sini itu harga apel per kilo. Jadi kita nanya dulu ke user, mau beli apa, berapa kilo gitu. Kita tanya misalnya fruit sama dengan input
Beli apa, Gan? Apel. Oke. Berarti sekarang fruit sudah berisi apel. Oke, sekarang mau beli berapa kilo? Kilo sama dengan input berapa kilo, Gan? Terus saya beli 5 kilo. Nah, cuma masalahnya jangan lupa input itu kan return-nya adalah string. Meskipun kita masukin 5, 5 ini dianggap sebagai string. Sehingga kita harus maaf, kita harus mengubahnya menjadi angka. Kilo sama dengan integer kilo. Bisa enggak ya? Kita coba aja. Bisa. Kilo, udah 5. Nah, sekarang kita sudah punya dua data tadi. Jenis buahnya apa, dan berapa kilo belinya. Kemudian print total price yang harus dibayar. Oke, berarti print Anda kudu bayar sama dengan, jangan RP lah, kita coba yang dolar. Soalnya kok apel kok cuma 100, murah banget, cuma $100 mahal juga ya. Ya udah, berarti pakai apa? Ya udah dolar, cuma dolar apa nggak tahu. Kemudian perhitungannya. Perhitungannya adalah jumlah kilo, berarti kilo dikali angka ini, 100 ini kan. Karena yang dibeli adalah apel. Berarti kita menggunakan stocks ini. Kemudian ininya apa? Key-nya apel. Berarti key-nya jangan apel, soalnya apel itu kan dia inputan. Berarti pakai fruit seperti ini. Oke. Maka udah. Soalnya stock fruits itu nanti akan mengalihkan value-nya. Coba aja. Benar nggak ya? Anda kudu bayar 500. Oh benar, 5 kilo dikali 100. Oke, ini tugas untuk yang pertemuan keempat. Jadi sangat sederhana, yang penting teman-teman memahami bagaimana caranya mengambil data dari dictionary. Oke, sekarang kita lanjut ke pertemuan kelima, yaitu tentang function dan string. Cuma string nanti cepat. Di sini ada 34 slide, nggak usah khawatir. Kalau soalnya yang string itu dia sebagian dari slide ini ada string, dan string sudah kita pelajari. Cuma nanti ada beberapa yang kita perlu review lagi. Oke, fungsi. Teman-teman pasti sudah terbiasa menggunakan fungsi di bahasa C, tapi yang harus teman-teman pahami adalah kapan harus menggunakan fungsi. Fungsi tujuannya adalah untuk memudahkan kita mengendalikan flowchart-nya. Kalau ada suatu pekerjaan yang dikerjakan berulang-ulang, maka akan lebih baik kalau kita buatkan menjadi program terpisah. Jadi, salah satu syarat untuk bisa menggunakan fungsi, yaitu kalau ada suatu bagian program yang sering dikerjakan berulang-ulang, maka lebih enak kalau dia dipindahkan menjadi program terpisah. Sehingga yang tadinya programnya cukup panjang, sekarang tinggal diganti dengan satu baris aja, yaitu memanggil nama fungsinya tadi sini, nama code-nya tadi di sini. Itu salah satu alasan kapan kita menggunakan fungsi. Terus alasan kedua adalah untuk memudahkan user itu membaca program. Kalau program main-nya panjang, akan lebih enak kalau kita potong-potong. Ini bagian yang pertama, pindahkan jadi fungsi. Ini bagian yang kedua tentang memproses datanya, bikinkan jadi fungsi, dan seterusnya.
Sehingga nanti di program utamanya itu paling hanya 5 baris saja, memanggil 5 fungsi tadi. Misalnya fungsi input data, maka saya akan manggil fungsi yang di atas tadi, isinya memang cuma input data. Terus fungsi kedua adalah fungsi memproses data rata-rata, panggil. Selesai. Terus cari lagi fungsi untuk mencari eigenvalue dari matriksnya, panggil, dan seterusnya. Sehingga kalau orang ingin baca program utamanya, ingin baca program Anda atau cara berpikir Anda, dia langsung baca di main function kan, di program utamanya, dia lihat, oh berarti ini ada 5 tahap, yang perlu saya enhance itu hanya yang di fungsi kedua aja berarti saya masuk ke fungsi kedua, saya perbaiki, kemudian selesai. Nah itu 2 alasan kenapa kita menggunakan fungsi. Oke. Nah kalau di Python, kalau kita menggunakan fungsi, cukup kita menggunakan keyword def atau define. Mirip seperti di bahasa C, dia juga ada def, bisa type def untuk mendefine tipe data baru. Nah, di sini def-nya itu digunakan untuk membuat fungsi def, kemudian namanya, terus kurung, dan titik 2, kemudian apa yang harus dikerjakan di fungsi tersebut. Dan jangan lupa di sini dia perlu orientasi untuk menentukan, oh ini loh blok untuk fungsinya seperti itu. Oke, kita coba saja. Def f, kemudian isinya cuma print halo. Kemudian kalau ingin saya panggil f, kurung buka kurung tutup, enter, maka dia akan memanggil fungsi f tadi dan mengerjakan apa sih yang ada di dalam blok f tadi. Oh, ternyata cuma print halo. Ya udah, maka dia hanya memprint halo di output. Oke. Nah, mirip seperti yang C dan juga semua fungsi lainnya, fungsi itu bisa kita kirimkan parameter. Oke. Nah, parameter itu adalah apa yang kita kirimkan ke fungsi untuk dia proses. Misalnya kita ubah dulu def function f. Saya pengen ngirim satu nilai aja a misalnya. Kedua, kemudian print a. Udah. Kemudian kalau kita panggil f, dia akan bilang error. Fungsi Anda membutuhkan 1 argumen. Anda tidak mengirimkan satupun argumen atau parameter, maka dia akan error. Berarti saya harus F, kemudian A. Enter, loh, error juga. Kenapa? Nah, soalnya A itu hanya terdefinisi di dalam fungsi. Sementara saya mau mengirimkan A di luar dari fungsi tadi. Kan fungsinya itu dia ada A kan dalamnya. Tapi dia hanya berlaku lokal di dalam fungsi tadi. Kalau ingin saya kirimkan sesuatu ke fungsi, nah saya harus tahu apa yang mau saya kirim. Kalau saya kirimnya A juga, enggak masalah. Cuma A di sini beda sama A yang di sini. A di sini hanya bersifat lokal. A di sini bersifat global. Maka saya harus definisi dulu A yang mau saya kirim di sini itu apa. Gitu. Kita coba A sama dengan 5. Oke, baru sekarang kita bisa F A. Enter. Maka dia akan print A, yaitu 5. Dan tadi sudah kita singgung sedikit tentang locality. A di sini dia hanya berlaku di dalam fungsi. Jadi kalau misalnya saya membuat sebuah proses di sini terhadap A yang kita kirim di sini tidak berubah. Coba kita def, oh iya, apa? F A
Kemudian A sama dengan A tambah 1. Seperti ini. Kemudian print A. Enter, enter. Udah. Sekarang F, kita A dulu, A isinya 5, kemudian F, A. Dia bilang 6. Berarti saya akan mengirimkan 5 sebagai nilainya A ke fungsi F ini. Kemudian 5 tadi ditambahkan dengan 1, jadi 6. Jadi A sekarang berisi 6. Print A, dia akan mendisplay 6. Tapi A-nya sendiri tetap 5. Karena perubahan A menjadi 6 itu hanya berlaku lokal di dalam fungsi itu saja. A yang asli, yang global, tidak berubah, tetap 5. Masih paham ya? Ingatkan dulu pas di Alpro, kita mempelajari tentang pass by reference dan pass by value. Nah, ini yang kita lakukan adalah pass by value. Jadi yang kita kirimkan ke fungsi, itu sebenarnya hanya value-nya saja. Dia nggak tahu bahwa variabel yang dikirim itu adalah A. Pokoknya yang saya kirim adalah nilai 5. Maka 5 tadi dikirim ke sini, dan diproses sehingga menjadi 6, dan di print, printnya adalah 6, tapi A yang ada di global sini tetap 5. Berubah dia. Oke, Anda masih ingat ya tentang pass by value. Nah, sekarang tadi saya kelewatan. Tadi kita coba mengirimkan A itu adalah suatu value. Sebenarnya kalau di Python, kita bisa tidak hanya mengirimkan value, tapi kita bisa mengirimkan list. Misalnya 5, 3, 8. Ini adalah A, maka saya bisa F, A. Enter, 5, 3, 8. Saya juga bisa F, A, 0. Cuma 5 yang dikirimkan, karena cuma satu value. Berarti kita bisa mengirimkan list ke sana, kita juga bisa mengirimkan value, satu value saja. Nah, ini yang membedakan dengan bahasa C. Kalau bahasa C, kalau kita mau ngirim array, wah rumit, harus pakai pointer. Tapi kalau di sini, mau yang dikirim list, mau yang dikirim bilangan biasa, basic data type, mau yang dikirim kalimat, ya sama aja. Coba F, hai, hai, hai. Maka dia akan memprint juga hai, 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 dianggap suatu kalimat. Jadi mau kita kirim apapun, bebas kalau di Python. Oke? Nah, itu tentang argumen dan juga parameter. Jadi kita bisa mengirimkan apapun yang kita inginkan ke fungsi untuk diproses lebih lanjut. Misalnya diprosesnya adalah dijumlah dengan 1. Oke? Nah, kemudian untuk ini, oh ya. Misalnya argumennya atau parameternya itu ada lebih dari 1. Misalnya define F, A, B, C. Atau 2 aja dulu ya. A dan B. Kemudian saya ingin mencari A dan B ini, itu kita anggap sebagai segitiga siku-siku. Ini A, ini B-nya. Terus saya ingin mencari sudut miringnya. Hipotenusa yang masa namanya ya. Saya juga lupa. Ya, sudut miringnya, garis miringnya panjangnya berapa. Nah, berarti saya akan memprintkan, kan rumusnya berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat kan. Berarti C-nya sendiri itulah akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti A kuadrat, A kali A,
tambah B kali B, A kuadrat tambah B kuadrat, oke. Kemudian ini harus di akar pangkat 2. Berarti bintang-bintang 0,5. Masih ingat kan? Kalau kita mau membuatnya pangkat, kan pakai bintang-bintang. Bintang-bintang 2 berarti kuadrat. Bintang-bintang 3 berarti akar pangkat 3. Pangkat 3. Tapi kalau dia pecahan 0,5 berarti sama aja dengan akar pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita coba F 3 dan 4. Ini yang pasti jawabannya harus 5 kan? Dan benar, jawabannya adalah 5. Kok jadi pecahan? Ya karena tadi ada 0,5. Akar hasilnya pasti pecahan jadinya. Oke, ini 3 sama 4. Terus kalau misalnya 1 sama 2, 2,2 ternyata panjang garis miringnya. Terus kalau misalnya berapa ya? 6 dan 8. Ya, hasilnya 10 harus. Ya, betul, 10. Nah, ini cara kita untuk mengirimkan angka, sekarang 2 angka, ke fungsi untuk diproses, dan dia mengembalikan nilainya. Tapi mengembalikan dalam bentuk printout seperti ini. Oke? Nah, tapi kalau misalnya saya lupa, yang angka pertama itu yang A atau yang B ya. Jadi anggap yang bikin fungsi itu orang lain, saya pembuat main function-nya yang akan memanggil fungsi tadi. Saya lupa, dia cuma bilang pokoknya kirimkan saya 2 buah angka, yang pertama akan saya sebut sebagai A, yang kedua saya sebut sebagai B. Tapi A dan B itu buat apa? Ya udah, berarti kita bisa caranya seperti ini, F, saya lupa urutannya apa, A atau B, kalau di sini kelihatan memang A sama B. Tapi sudah saja kita B sama dengan 4. Kemudian A sama dengan 4, misalnya seperti ini. Boleh. Berarti nanti nilai 4 di sini dikirimkannya ke yang ini. Nilai yang 4 yang ini dikirimkannya ke sini karena sebagai nilainya B. Makanya di sini kita bisa menggunakan nama dari parameternya dan langsung mengirimkan value yang sesuai untuk parameter tersebut. Misalnya di sini parameter ada 3, child 3, child 2, child 1. Kita langsung bilang aja child 3 namanya Emil, child 1 namanya Tobias, dan child 2 namanya Linus. Dan ini urutannya enggak sesuai kan. Kalau ini kan urutannya kan child 3, 2, 1. Ini 3, 1, 2. Jadi dia tetap bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau kita lupa mengirimkan ini, nama parameternya, maka Emil akan dikirimkan sebagai child 3, Tobias dikirim sebagai child 2, padahal harusnya child 1 kan. Terus Linus dikirimkan sebagai child 1. Itu kalau kita lupa nuliskan nama argumennya. Oke, itu yang harus kita pahami kalau mau memanggil atau mengirimkan argumen ke fungsi. Kemudian, tapi kalau misalnya saya lupa jumlah parameternya berapa ya? Nah, itu kita bisa mengirimkan dengan menggunakan, kita bisa mendefine fungsinya dengan menggunakan bintang-bintang. Jadi gini, bintang-bintang itu berarti kita akan mengirimkan datanya atau argumennya itu menggunakan dictionary. Jadi seperti di sini misalnya, my function bintang-bintang kid. Maka di sini akan kid, tolong printkan value untuk last name-nya. Dan di sini saya berikan my function, manggil fungsinya, full name-nya adalah Tobias, lname-nya adalah Revnes. Nah, di sini kan kita enggak tahu kan ada berapa parameter di sini. Di sini kita kirim 2, dia terima. Yang penting nama parameternya itu harus sama dengan pemanggilan yang ada di dalam fungsinya. Di sini lname atau last name, di sini juga pakai last name.
Oke, ini hanya good to know, jadi nggak perlu dikhawatirkan rumit banget. Nah, ini maksudnya memberikan fleksibilitas untuk Python, sama seperti yang tadi di sini. Kita bisa ngacak urutannya, dan kita juga bisa menggunakan bintang 1 kalau kita ingin mengupgrade sendiri ininya. Jadi kayak misalnya saya adalah programmer yang bertugas untuk membuat fungsi my function. Terus teman-teman lainnya itu menggunakan membuat main function, ada yang bikin fungsi lainnya. Nah, mereka ingin manggil saya. Nah, tapi si A yang memanggil saya itu cuma perlu ngirim 1 parameter aja. Tapi si B dia perlu ngirim 2 parameter. Si C perlu ngirim sampai 5 parameter. Wah, kalau itu harus saya atur dengan urutan yang sesuai, bingung mereka nanti kan. Apalagi kalau nanti ada si D yang setelah kita analisa, wah ini perlu 10 parameter. Gimana cara saya ngasih tahu ke A, B, dan C kalau urutan parameternya berubah? Nah, caranya adalah dengan menggunakan, salah satu caranya adalah menggunakan bintang ARG nih, atau arguments. Jadi kita tidak peduli kamu mau ngirim berapa parameter ke saya, semua saya terima. Soal tadi kayak contoh kita kan, kita define dia ada parameter 1. Tapi kita tidak ngirim parameter sama sekali, error dia. Tapi kalau kita bikin di sini bintang, dia tetap aman. Mau dikirim 0, tidak masalah. Mau dikirim 1, tidak masalah. Dikirim 2, tidak masalah. Yang penting nanti harus ada kesepakatan antara nama yang ada di sini dengan yang akan digunakan di dalam sini. Oke. Oke. Lanjut lagi. Kemudian ada juga yang namanya default value. Jadi contohnya seperti ini. Define my function country sama Indonesia. Kalau yang memanggil itu tidak mengirimkan parameter, maka dia akan print I am from Indonesia. Tapi kalau dia ngirim parameter Sweden, maka yang saya print adalah I am from bukan Indonesia lagi, tapi Sweden, karena dia ada parameternya yang dikirimkan. Kalau dia nggak ngirim parameter, seperti yang contoh ketiga di sini, maka fungsinya bingung kan? Saya butuh parameter, yaitu country. Tapi kamu nggak ngirim. Karena kamu nggak ngirim, berarti saya pakai default ya, Indonesia. Maka saya akan print I am from Indonesia. Itu contohnya untuk default value pada parameter. Oke. Nah, kemudian passing a list, sudah kita bahas tadi. Kita bisa mengirimkan satu data, kita bisa mengirimkan list, kita juga bisa mengirimkan dictionary, dan lainnya. Oke. Nah, sekarang tentang return. Nah, untuk return, kalau tadi kan dia cuma ngeprint doang kan, sekarang gimana cara kita agar fungsi tadi tolong proses, tapi jangan ngeprint apa-apa, bingung nanti kalau saya mau ngeprint apa-apa. Kembaliin aja hasil perhitungan kamu ke saya. Gitu. Nah, itu ada return value-nya berarti. Kita menggunakan keyword return di sini. Misalnya F, misalnya apa ya? Kita mau menghitung nilai maksimum, misalnya seperti yang kita gunakan di kuis kemarin. A misalnya. Kemudian, nah, saya harus membuat, atau ini saya jangan F, tapi max misalnya. Soalnya kalau max, MAX, dia sudah ada max A. Kalau saya disuruh ngitung nilai maksimum, caranya gimana ya? Yuk kita coba. Kalau saya sebagai manusia dikasih suatu array atau list 8, 4, 2, 9, minus 3, 0, 7, dan kemudian misalnya 1. Gimana cara saya menghitung kalau saya sebagai komputer disuruh menghitung
nilai maksimal dari angka-angka yang ada di sini. Nah, yang pasti kita akan membandingin kan, 8 sama 4. Lebih besar mana? Oh, 8. Oke. Berarti 8 ya, paling besar. Nah, sekarang 8 ini kita bandingkan dengan 2. 8 dengan 2 masih lebih besar 8 enggak? Oh, masih lebih besar. Oke, berarti tetap 8 paling besar. Sekarang 8 sama 9. Lebih besar mana? Oh, 9 sekarang. Berarti nilai maksimumnya bukan lagi 8, tapi 9. Kemudian 9 kita bandingkan dengan minus 3. 9 sama minus 3. Besaran mana? Oh, tetap 9 dong. Oke, berarti tetap 9. Lanjut. 9 sama 0, tetap 9. 9 sama 7, tetap 9. 9 sama 1, tetap 9. Berarti selesailah kita mengevaluasi atau mencari nilai maksimum dari list tersebut, yaitu menghitung satu demi satu atau membandingkan ini paling besar mana? Ini. Oke, lanjut dan seterusnya. Berarti kita butuh suatu loop for i in, bentar dulu. Kan di soalnya itu kita enggak tahu panjang dari listnya berapa. Karena kita nggak tahu panjang listnya berapa, kita nggak bisa pakai range 10. Nanti error dia kalau ternyata listnya panjang banget. Terus berarti caranya yaitu ya ngecek panjangnya berapa. Oke, berarti ngecek panjangnya berapa berarti pakai len. Kemudian kita pakai A di sini. Ya, berarti nanti range length A itu akan mengembalikan pencacahan atau sekuen dari 0 sampai satu angka sebelum panjangnya len. Kita coba lihat. Length A itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti length A itu sama dengan 8. Ya kan? Kemudian range 8 itu berarti memberikan cacahan atau sekuen dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan 0 sampai 7 itu sudah sesuai dengan indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4, ke-5, ke-6, dan indeks ke-7. Oke. Berarti so far so good. Seperti ini. For i in range length A. Kemudian kita harus ngecek apakah nilai maksimumnya, berarti saya harus pakai nilai maksimum di sini, maksudnya perlu satu variabel baru nih. Berarti kita set maksimum sama dengan elemen pertama, berarti A ke 0. Seperti ini. Kemudian saya akan membandingkan apakah A0 dengan A1 lebih besar mana? Ingin membandingkan A0 dengan A1. Berarti di sini A0 ingin saya bandingkan dengan A1. Berarti kalau A0, kalau berarti karena ada kalau, berarti sini ada if. Kalau A0 lebih besar daripada A1, berarti yang ini lebih besar daripada ini, berarti maksnya tidak berubah kan? Berarti do nothing. Atau kalau mau kita balik, kalau A0-nya lebih kecil daripada A1, ini baru. Berarti maksnya sekarang sama dengan A1. Berarti nanti kalau ini kita bandingkan sama ini, ternyata ini lebih besar,
maka nilai maksnya adalah yang ini kan, atau A1. Maka di sini kalau yang pertama lebih kecil daripada yang dengan yang kedua, maka ini paling besar kan, lebih besar. Karena lebih besar berarti maksnya adalah yang ini. Oke. Nah, kalau sudah selesai, berarti kita coba tes dulu. Jadi di sini kita jangan pakai fungsi dulu, kita coba. Misalnya A sama dengan nih. Udah. Oke. Sekarang max sama dengan A0. Maka max bernilai 8 untuk kasusnya A ini. Sekarang for I in range length A, jika A0 lebih kecil daripada A1, maka max sama dengan A1. Oke, nah sekarang, tapi sebelum kita simpan ini, ya kita coba pelajari dulu logikanya. Kita coba print A0, A0, print A0, lebih besar daripada A1, oke, hanya untuk ngecek logika kita aja. Kemudian sudah, maka dia akan muncul seperti ini. Pertama adalah 8 dibandingkan dengan 4. Oke, 8 sama 4. Apakah 8 lebih besar daripada 4? Benar kan? 8, saya salah. Saya ulang lagi ntar. Maaf, saya ulang lagi ya. Ctrl C. Ini malah membingungkan. Nah, ini biar sama dengan yang di bawah. Eps. Dah. Apakah 8 kurang daripada 4? Karena benar, maka max menjadi A1. Tapi karena 8, apakah 8 lebih kecil daripada 4? Salah kan? Maka max tidak sama dengan 1. Jadi nggak dikerjakan ini kan? Karena inilah false. Nah, cuma kok 8 sama 4 terus? Kapan bandingin sama yang 2 sama 9? Oh, soalnya saya pasti pakai A0, A1. Oke, berarti saya harus ubah dulu agar dia menggunakan I sekarang sebagai counternya. Berarti A0 tadi harusnya berisi nilai maksimum. Karena tadi kan kita logikanya adalah membandingkan nilai maksimum dengan elemen berikutnya. Elemen berikutnya, elemen berikutnya, elemen berikutnya, dan seterusnya. Maka di sini bukan lagi A0, tapi max. Apakah max lebih kecil daripada A? Bukan A1 lagi, tapi AI. Kalau iya, berarti max-nya berubah menjadi AI. Oke, yang ini saya ini bukan, tapi ganti dengan max. Kemudian di sini ini adalah I. Salah. Kok I-nya jadi ini. Ini A,
Oh, ini harus koma. Kemudian, bentar ya. Sorry, saya benar kok. Ini. Jadi kita akan membandingkan antara max dengan AI. I-nya adalah counter berasal dari range. Bentar. Seperti ini. Kita coba bandingkan. Pertama adalah membandingkan nilai maksimum 8. Apakah 8 lebih kecil daripada AI? I-nya ingat masih dari 0 kan? Apakah 8 lebih kecil daripada 8? False. Karena false, ini nggak dikerjain. Lanjut, sekarang 8 atau max dibandingkan dengan 4. Masih false. Max tetap 8. 8 dibandingkan sama 2. Masih false. 8 dibandingkan sama 9. Oh, true ini. 8 lebih kecil daripada 9. True. Maka max menjadi 9. Maka disini jadi 9. Lanjut. 9 sama negatif 3. 9 sama negatif 3. Negatif 3, ya ini false. Soalnya 9 kan lebih besar daripada negatif 3. Karena false, maka ini nggak dikerjain. Tetap 9 maksnya. Sekarang 9 dibandingkan sama 0. Tetap maksimumnya 9. Nggak dikerjain. 9 bandingnya sama 7. Tetap 9 lebih besar. 9 bandingnya sama 1. Tetap. Berarti udah selesai. Berarti nilai maksimumnya adalah 9 tadi. Nah, sekarang karena program kita sudah berjalan, sekarang kita mencoba membuatnya menjadi fungsi def maksimum A. Oke, sekarang kita tinggal copy aja ini, TP1. Soalnya dentasinya jadi berantakan kalau enggak. Oh ya, printnya enggak usah. Langsung saja. Ya. Terus return max seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba mengirimkan A, bisa nggak ya? Max A. Oh, ada yang salah. Oh, variabel max-nya belum digunakan, belum diaktifkan. Oh iya, sini saya pakai max, tapi nggak ada max-nya di sini. Oke, kita coba ulang lagi. Oke, tadi kekurangan yang ini ya. Jadi di sini max sama dengan A 0. Udah. Sekarang max A. Maka dia akan memberikan nilai 9. Kita coba yang lain. A sama dengan 0, 0 minus 3, minus 9, minus 13, minus 21, 1, 4, minus 2, 10, kemudian 12. Dah. Sekarang max A. Dia akan memberikan nilai maksimumnya, yaitu yang 12 di sini. Oke, nah coba kita bikin A sama dengan 5. Max A. Error dia. Kenapa? Soalnya kita berasumsi bahwa yang kita kirimkan tadi itu adalah sebuah list. Tapi yang kita kirimkan itu adalah satu nilai saja. Sehingga pada saat kita menggunakan statement ini, dia jadi error. Max 0. Ini nggak ada indeksnya. Oh, kamu pengen indeks? Ini kan indeks A0. Padahal kemungkinan cuma satu angka. Nggak ada indeksnya nih. Makanya dia error jadinya. Nah, makanya kalau kita mau mengirim kalau kita mendefine satu function dengan satu
sebagai satu data basic data type, tapi yang kita kirimkan adalah list, nggak masalah. Tapi kalau dibalik, hati-hati. Kita membuat sebuah fungsi dan kita berharap inputannya adalah list. Kita kirimkan list, aman. Tapi kalau kita kirimkan data biasa, 5 ya, error ya. Kalau kita ada indexing yang seperti di sini. Nah, makanya nanti di pertemuan setelah UTS nanti ada satu sesi khusus gimana caranya biar jangan ada error, soalnya malu kalau ada errornya gitu. Nanti kita bahas di pertemuan kalau nggak salah di pertemuan 11. Oke. Nah, ini untuk yang return values. Nah, return value pun juga kita bisa membuat dalam bentuk array atau list. Jadi nggak mesti satu angka seperti tadi, 9, 12, tapi kita bisa return-nya itu adalah list, yaitu dengan menggunakan return, misalnya A dan B. Nanti A dan B merupakan hasil perhitungan di dalam fungsi, itu dikembalikan. Nanti teman-teman bisa melihat di contoh di Google Colab yang nanti saya share. Ya. Oke, lanjut lagi. Pas, ini kita bahas dulu. Recursion, ini enggak. Nah, kemudian string. String sudah kita pernah bahas sebelumnya, yaitu ada input, itu returnnya pasti string. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan beberapa fungsi dan metode untuk memanipulasi string. Kayak menghitung panjang, kemudian mencari karakter, menghitung karakter, kemudian memotong string. Ingat, string itu kan array of karakter. Jadi kita bisa potong sena kita. Kemudian ada string splitting, repeating, replacing, dan banyak lagi. Dan teman-teman nanti bisa melihat di sini. Jadi kita bisa apa? Misalnya kita bikin dulu A sama dengan halo, hai, halo. Nah, nanti dari kalimat ini bisa kita potong-potong, boleh, atau yang lain. Kalau kita misalnya ingin lihat A dot metode apa aja sih yang bisa kita gunakan terhadap string ini? Oh, ada capitalize. Oh, keren nih capitalize. Coba yuk, capitalize. Terus udah gini doang. Maka dia menjadi, oh, huruf pertamanya doang dibikin H. Oke, kita coba lagi. A dot, metodenya apa aja? Ada case fault, center, count, encode, and switch. Udah banyak banget ya. Tuh. Kalau kita gunakan sekarang ya kepanjangan. Kita coba yang case fault. Apa aja parameternya? Oh, nggak ada parameter. Oke. Ada caranya cuma kembaliin ke aslinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja. String creation, seperti ini. Kita tinggal membuat nama variabelnya, kemudian value-nya apa. Oke. Dan kita bisa menggunakan double quote atau single quote, suka-suka kita. Kemudian length adalah fungsi dari fungsi untuk mencari panjang dari kalimatnya. Misalnya len A. Akan dimulai 13 karena memang ada 4, 8, 11, 12, 13 tambah 2 spasi. Oke. Kemudian find. Find ini maksudnya tolong cari satu huruf. Misalnya di kalimat ini itu ada HA enggak gitu. Oke, kita cari aja. HA. Enggak ketemu. HA. Oh, ada 0. Coba kita coba A. Kita coba biar di error dulu ya. Misalnya enggak ketemu. XY misalnya kan nggak ada kan XY di situ. Ntar -1. Berarti kalau dia nggak ada, dia akan return -1. Tapi kalau ada, dia akan mengembalikan lokasinya. Contoh misalnya a.find do. Seperti ini. Maka yang mana 2. Karena ini 0, ini 1, dan ini 2. Low.
Itu fungsi dari find, mencari satu substring atau karakter aja bisa di dalam suatu kalimat. Dan dia akan mengembalikan di mana lokasinya. Saya menemukan itu. Kemudian indeks. Nah, kalau indeks dia fungsinya apa? Mirip seperti find, cuma dia mencari yang pertama muncul. Kita coba aja ya. A dot index. Dia ngembaliin 2. Jadi, apa sebenarnya bedanya find sama index ya? Oke, teman-teman bisa cari sendiri. Lanjut aja. Count, ini untuk menghitung suatu huruf atau suatu substring ada berapa jumlahnya. Nah, ini sangat bermanfaat di tugas kita yang ke-1, nggak salah ya, 1 atau 2, saya juga lupa. 1 kayaknya. Untuk mencari jumlah spasi dalam kalimat. Jadi count spasi seperti ini. Maka dia akan mengirimkan return-nya adalah 2 karena memang ada 2 spasi di kalimat itu kan. Dan kita juga sebenarnya nggak perlu karakter, tapi juga bisa mencari misalnya substring. Misalnya HA. Oke, bilang ada 3. H yang di sini, H yang di sini, dan H yang di sini. Oke, itu kan. Kemudian slicing, mirip seperti yang di array, kita tinggal potong mau dari mana sampai ke berapa. Terus splitting, kita akan memotong suatu kalimat menggunakan satu karakter, misalnya halo, hai, halo, ingin saya potong menggunakan spasi misalnya. Jadi nanti dia akan mengembalikan halo sebagai string pertama, kemudian hai, kemudian halo. Seperti ini. Oke, kita coba saja. Misalnya a dot split spasi. Oh, ya. Dia akan terpotong menjadi halo, hai, dan halo. Dia jadi 3 buah string. Nah, ini sangat bermanfaat kalau kita nanti ingin memproses suatu file, misalnya CSV. CSV itu kan dia comma separated value. Jadi yang kalimat panjang itu sebenarnya ada beberapa field atau beberapa data yang terpisahkan oleh koma. Misalnya 1, Bogi, Bandung, dan seterusnya. Nah, kita ingin motong-motong itu. Data-data itu kita potong menggunakan koma. Nah, berarti nanti kita splitnya bukan pakai spasi seperti di sini, tapi menggunakan koma. Oke. Kemudian kita bisa ngecek kebenaran dari suatu string, apakah isinya adalah integer, bisa diartikan sebagai integer, ataukah bisa diartikan sebagai ada hurufnya. Jadi contohnya misalnya tadi A sama dengan input. Kemudian kita masukkan 5. 5 itu masih dalam bentuk string kan? Seperti ini. Nah, kita ingin tahu apakah A itu adalah is digit. True dia bilang. Kalau true berarti kita bisa menerapkan A sama dengan integer A. Sehingga A jadi angka sekarang. Tapi kalau A tadi kita inputkan misalnya huruf A, kemudian A dot A sama dengan integer A. Maka dia akan error.
ini huruf A, bukan angka. Nah, agar nggak error seperti itu, kita harus cek dulu apakah A is digit. Ini. Kalau false, ya jangan dikonversi. Gitu. Nah, ini fungsi yang sangat berguna untuk mengecek inputan dari user. Ya, kita emang udah nulis sih, tolong masukkan angka. Tapi tetap aja ada yang bandel masukin huruf biar error. Nah, caranya adalah dengan mengeceknya menggunakan ini. Is digit atau is alpha. Untuk mengecek dia huruf atau angka. Oke. Kemudian repeating string sangat sederhana. Dia sama seperti yang dulu kita pelajari dengan apa? A plus B, dia benar mengconcat dua buah string. Nah, sekarang kalau kita ingin repeating string, kita tinggal kalikan saja. Misalnya A kali 10. Maka dia akan menjadi A sebanyak 10 kali. Kalau A sama dengan halo, maka A kali 5, maka halo jadi 5 kali. Seperti ini. Ini repeating. Kalau replacing, kita pakai replace, kita akan mengganti dengan hello menjadi goodbye, maka dia jadi dari hello world menjadi goodbye world. Sedih banget goodbye world. Kemudian changing uppercase, lowercase, title, dan lainnya. Kemudian join, kita bisa pakai join atau paling sederhana pakai plus. Seperti yang kita sudah bahas di sini. A plus B, maka dia jadi hello dengan world, hello world, seperti itu. Oke, nah itu aja dari saya untuk fungsi dan juga untuk apa? Untuk string. Cuma stringnya kita hanya bahas apa sih bisa kita lakukan untuk manipulasi string karena sudah banyak sekali apa metode dan function yang bisa kita gunakan langsung. Oke, kalau ada pertanyaan monggo diajukan di grup karena sudah jam 2.33. Tapi silakan kalau ada pertanyaan. Kalau untuk kuis kemarin masih diperiksa oleh asisten saya, tapi ada banyak yang jawabannya ya terlalu advance dan juga terlalu sederhana. Terlalu sederhana karena dia sudah menggunakan built-in function kayak misalnya max. Nah itu nggak boleh soalnya kita kan di sini belajarnya adalah branch dengan loop kalau kuis yang kemarin. Nah minggu depan baru kita mau kuis yang fungsi. Oke, karena kita kan mau melakukan 2 kali kuis kan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukup sampai sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih kembali, Bapak. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak.